Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada hentinya melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulikal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili hadir di tengah-tengah kita, kepala statistik Bapaknya, Bapak terima kasih telah hadir. Kepala OPD yang hadir hari ini, Dinsos, Dinas Pendidikan, Kapolda, Pak Julasna, Jambil ya, serta dengan jajarannya yang hadir di sini, Bu Camat, Pak Kapolsek, masih hadir. Ya. Kemudian di sini juga hadir teman-teman ya, yang tiga juga, Pak Kades. Terima banyak ya, hari ini kita silaturahim di Dasar Bakti, dan Bapak Ibu semuanya, juga mahasiswa IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq ya, yang lagi KKN. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya? Jangan lesu, semangat ya. Jadi bersyukur sekali bahwasanya hari ini kita bisa silaturahim dalam rangka hari ini, termasuk sosialisasi yang disebut tadi penguatan desa asuh dalam rangka meningkatkan IPM. Tentu ini menjadi salah satu indikator ya bagi kita di dalam hal memberikan gambaran ke sebuah kabupaten atau sebuah desa, kecamatan, termasuk seluruh sebuah negara ya, khususnya misalnya kita Indonesia ini, di mana ingin melihat bagaimana standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama berkaitan dengan kondisi-kondisi tertentu di masyarakat, baik itu di bidang kesehatannya, termasuk di bidang pendidikannya. Nah, IPM ini, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, ini menjadi penting di dalam memberikan kriteria dalam sebuah penilaian kepada sebuah kabupaten. Maka dari itu, tentu kita berusaha untuk memberikan gambaran IPM di Bangka Tengah ini setidak-tidaknya harus ada progres dalam hal peningkatan. Nah, spesial kita hari ini lebih kepada fokus bagaimana kita meningkatkan IPM ini di bidang pendidikan. Karena jujur bahwasanya IPM Bangka Tengah itu untuk kategori pendidikan, terutama selama sekolah, ini menjadi pusat perhatian kita bersama. Ya, rata-rata IPM kalau khusus untuk lama sekolah ini kita baru 7 ya Pak. Itu menandakan bahwa anak-anak kita ini sekolahnya itu paling lama itu kelas 1 SMP, kelas 2 ya, kelas 2 SMP ya. Nah ini kan secara rata-rata artinya itu baru sekitaran kelas 2 SMP atau sekarang berapa? Kelas 8 ya? Kelas 8. Nah standar itu masih jauh, apalagi standar dari dunia misalnya. Namun kita juga berusaha Bapak Ibu untuk memberikan suatu perubahan kepada kabupaten kita yang kita cintai ini, untuk meningkatkan IPM ini ke depan supaya tetap terjadi peningkatan. Nah tentu semuanya harus ada kerjasama di antara kita, mulai dari Pak Kades ya, kemudian teman-teman lainnya di desa, kemudian ada lembaga-lembaga yang di desa, para tokoh masyarakatnya, alim ulamanya, tokoh pemudanya, semuanya harus bersama-sama membangun ini. Saya ingin sampaikan bahwa memang kalau bicara yang lain-lainnya, ini pasti kita akan, semua tempat akan kita coba untuk diberikan pelayanan bagi masyarakat.
Tetapi untuk pendidikan ini sudah dilihat oleh teman-teman dari Pemerintah Bangka Tengah bahwa ada 3 desa yang akan menjadi sasaran kita untuk meningkatkan IPM ini ke depan supaya lebih baik, lebih meningkat. Salah satunya adalah di desa Basara Bakti ini, Pak Kades. Ya. Kemudian desa Kereta di Sungai Selan, kemudian desa Lubuk Besar di Lubuk Besar. Nah, 3 desa ini yang akan menjadi sasaran utama kita terlebih dahulu untuk kita tingkatkan, terutama IPM di bidang pendidikan. Kenapa kita pilih ini? Karena memang berdasarkan data yang kita peroleh oleh teman-teman, ya, yang memang 3 desa inilah yang menurut perhitungan sampai saat ini berdasarkan Bangka Tengah sebagai angka ya, dalam angka memang terjadi agak penurunan berkaitan dengan pendidikan ini, Pak Kades. Ya, jadi bersama-sama, tapi bagaimana langkah yang kita lakukan, yaitu kita arahkan untuk kegiatan belajar mengajar di masyarakat PKBM. Hari ini belum terasa, tapi insya Allah semuanya juga akan terasa. Terutama anak-anak yang putus sekolah sekarang ini, yang lebih banyaknya memang kita mendorong untuk bisa melakukan sekolah ini. Ya, Bapak Ibu, memang tidak bisa dipungkiri, saya menyaksikan dan melihat dan merasakan bagaimana sulitnya kalau memang di suatu kondisi wilayah, ya, orang tidak minat untuk bisa bersekolah itu. Dengan rincian data, paket A itu berjumlah 32 orang, paket B jumlahnya 32, paket C berjumlah 32 orang. Jadi sekitar 96 orang masing-masing desa dengan target. Walaupun bapak ibunya mampu secara finansial, tetapi tidak ada didorong oleh keinginan yang besar dan kuat dari anaknya termasuk orang tuanya, sulit untuk menyekolahkan sekolah anak itu. Apalagi sekarang misalnya dipengaruhi atau tidak istilahnya dipengaruhi juga oleh kondisi bagaimana dengan mudahnya dapat duit misalnya. Ini bisa saya lihat sendiri. Bagaimana di satu desa saya datang di satu sekolah, anaknya itu nggak pernah masuk. Ketika saya datang ke sekolah itu, anak itu nggak masuk, dipanggil sama guru BK, ya. Ada saya di situ, ada dialog antara guru sama itu, saya juga masuk ke dalam itu. Saya hanya dengar, kenapa dia nggak sekolah berapa hari? Udah sampai sebulan gitu kan sekolah. Ternyata yang dilakukan anak itu adalah ngelimbang. Dapat duit Pak Kades, lebih gampang. Kalau saya dapat 3 kilo pada hari itu ngelimbang, saya hampir dipastikan dapat duit itu sekitar 150 kali 3 sudah 4,5. Ketika hal yang sama ditanya juga kepada seorang ibu, di situ juga ada orang tua juga ibu. Kenapa anaknya juga satu itu tidak disekolahin lagi? Ternyata sudah dinikahkan. Terus kenapa harus dinikahkan? Jawaban ibu itu dengan santai. Tidak kawa agi ngurus. Saya lihat data juga di sini. Mohon ini kita koreksi sama-sama Pak Kades. Kita evaluasi, kita perbaiki. Mudah-mudahan ini juga amal ibadah buat kita. Kenapa? Karena ada masyarakat di sini misalnya, Pak Julasnan, belum mengubah data kependudukannya, itu masih tinggal di sini sudah lama, tapi belum mengubah. Untuk kegiatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi penguatan desa asuh dalam meningkatkan IPM di Bangka Tengah. Dengan ini kita buka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Ibu selaku Ketua Penggerak PKK dan PKBM, yang saya hormati Pak
ahli kalau ada yang sempat hadir ya. Yang saya hormati Kepala OPD, ada Kepala Bapeda dan jajarannya, Ibu Asmini dan kawan-kawan, Kepala Dinas Sosial ya, Kepala D3A ya, Kepala Dukcapil, Kepala Dinas Pendidikan dan unsur Forkompimda ataupun Forkompimcam ya, ada Kapolres atau yang mewakili, ada Pak Kapolsek ya. Yang saya hormati juga Pak Taufik, ini perwakilan dari BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena saya laporan kemarin, jadi beliau diutus untuk meliput acara ini ya. Terima kasih Pak Taufik. Yang saya hormati Ibu Camat Namang, camat tercantik di Bangka Tengah tadi kata Pak Kadesnya. Yang saya hormati Pak Kades dan jajarannya, ada 3 kadus ya, membawai 18 RT. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama di Desa Baskara Bakti. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa yang sedang KKN ya, dan hadirin sekalian yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Wajah berseri kalau sering dibasuh, apalagi kalau dibasuh dengan air wudhu akan semakin manis. Desa Baskara Bakti semakin bersinar dengan program Desa Asuh, akan semakin sempurna dengan program Desa Cantik Manis. Mungkin saya berangkat dari filosofi awal, ini kata pepatah atau kata mutiara ya, garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam kuali ya. Nah kira-kira gambaran seperti itulah latar belakang dari Pemda untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Dari BPS latar belakang untuk membina statistik sektoral supaya aparat desa lebih paham statistik, ketemu di Desa Baskara Bakti. Jadi kualinya itu Desa Asuh Cantik Manis ya. Oke, dari latar belakang yang berbeda itu saya menggambarkan sedikit. Pak Bupati ini dipilih oleh masyarakatnya, tentunya pengen supaya pembangunan meningkatnya. Pembangunan itu bukan hanya bangun jalan ya, bangun gedung, tapi juga pembangunan kualitas manusia. Jadi manusia warga Desa Baskara Bakti supaya lebih meningkat ya. Nah ukuran meningkatnya harus ada ukuran. Kalau di statistik itu ada angka-angka ya. Nah itulah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ini dihitung dari indeks komposit 3 dimensi. Dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi ekonomi. Dari dimensi kesehatan itu diukur dari angka harapan hidup. Kemudian dari dimensi pendidikan diukur dari rata-rata lama sekolah ataupun harapan lama sekolah. Kemudian dari dimensi ekonomi diukur dari, kalau bahasa kurangnya, purchasing power parity. Nah, bahasa kitanya daya beli ya. Jadi daya beli masyarakat menggambarkan dimensi ekonomi, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah menggambarkan dimensi pendidikan, kemudian dimensi kesehatan dari angka harapan hidup. Safari OPD ya, ini sudah berapa kali kita mendatangi OPD pada event-event tertentu ya, ataupun dari OPD yang datang ke kami, kita melakukan pembinaan statistik sektoral ya. Nah secara nasional, kalau ini berlangsung secara alami, karena BPS ini tugasnya seperti jurnalis ya, memotretnya apa kondisi, apa adanya itulah. Nah untuk pembangunan ini kalau dibiarkan secara alami geraknya lambat. Makanya BPS menggelontorkan quick win ya, supaya cepat. Itu melalui Desa Cantik ya. Cantik itu singkatan cinta statistik. Nah ini Desa Cantik ini secara nasional ada 100 desa cantik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dibiayai dari APBN ya. Di Bangka Belitung kebetulan yang dapat Desa Cantik ini hanya 3 kabupaten ya, Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung. Saya yang kita nggak dapat ya. Kemudian setelah itu dibuka Desa Cantik Mandiri, tapi ini bukan dibiayai APBN, biaya APBD ya. Saya sempat mengusulkan 6 Desa Cantik Mandiri dari setiap kecamatan 1 perwakilan. Cuman kemarin terkendala masalah anggaran APBD ataupun APBD. Kita konsultasi atau diskusi dengan Kominfo, kayaknya agak sulit, sehingga kita tarik kembali usulan itu ya. Yang tetap jalan adalah
Bangka Barat 1 desa cantik mandiri, kemudian Belitung Timur 1 desa cantik mandiri. Jadi tinggal Bangka Selatan dan Bangka Tengah yang belum punya desa cantik ya. Nah kebetulan waktu saya diundang dari Bapeda, Ibu Asminia, karena Bapeda ini punya program desa asuh, kenapa nggak kita kawinkan saja ya desa asuh dengan desa cantik BPS. Nah kebetulan karena fokus awalnya dari putus sekolah, kita berani mengatakan bahwa di Bangka Tengah ini 3 desa asuh tadi menjadi 3 desa cantik manis ya. Manisnya itu untuk menelisik angka indeks cadar sekolah ya. Dia agak beda dengan desa cantik di kabupaten lain yang dia lebih fokus ke DTKS ya. Ada juga yang perbaikan data registrasi penduduk ya. Nah, jadi fungsi BPS ini sebagai alat ya, sebagai alat ukur kondisi awal sebelum desa asuh digelar, angkanya seperti apa. Dan di sini BPS membantu perapian datanya. Kemudian kita bisa melihat perkembangannya 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, sehingga trennya bisa terlihat ya. Signifikan tak pengaruh desa asuh ini terhadap penurunan angka putus sekolah ataupun peningkatan angka sadar sekolah. Nah ini bisa diukur dengan angka-angka. Kira-kira seperti itulah peran BPS masuk ke desa asuh tadi. Kita sebagai mitra, ini mudah-mudahan Pak di Baskara Bakti desa asuh Cantik Manis bisa berjalan lancar. Begitu juga di desa Lubuk Besar dan desa Kereta ya. Jadi kita punya 3 nih, desa asuh dan juga sekaligus desa Cantik Manis ya. Ini juga bagi kami sebagai ya modal awal juga, kalau nanti bisa bagus bisa melebar ya, bukan hanya data sekolah. Apabila para desa membutuhkan data lain yang perlu perhatian, kita siap membantu ya. Mudah-mudahan kita di sini bisa menjalankan peran itu ya. Baskara Bakti akan lebih bersinar dengan program desa itu, akan makin sempurna dengan program desa Cantik Manis ya. Nah untuk Baskara Bakti sendiri, saya telah menunjuk 5 orang pembina statistiknya, karena beda ya, 5 orang di Lubuk Besar dan 5 orang di Kereta ya. Nah ketuanya Pak Yogi Oltas, silakan berdiri. Nah ini untuk ketua pembina statistik untuk desa Baskara Bakti. Jadi kalau apa-apa hafalin wajahnya Pak, itulah dia. Kemudian wakilnya Pak Alhaq, mohon maaf Pak Wadi tidak bisa hadir di sini karena kita lagi swab antigen di kantor, karena beliau adalah instruktur yang melatih mitra statistik untuk kegiatan pramutahiran Lompong sensus penduduk 2020. Jadi kalau tahun kemarin sudah sensus penduduk 2020, tahun 2021 ini pramutahiran Lompong SP 2020. Tahun depan baru Lompong sensus penduduk 2020. Jadi masih berlanjut terus 2022 ya. 2023 kita sensus pertanian. Kemudian anggota yang ketiga dari pembina statistik adalah Saudara Gusti Firmando, juga nggak bisa hadir Pak karena hari ini di kantor BPS Bangka Tengah ada briefing citasi, jadi survei pertanian terintegrasi juga menyebabkan mitra statistik. Kemudian yang keempat ini KSK Toba Pak Kurni Akbar, juga nggak bisa hadir karena dia mengikuti salah satu tadi Pak yang swab antigen dan juga citasi. Dan Pak Dani Samputra sudah datang belum? Oh ya masih swab juga ya. Nah itu Pak, 5 orang perwakilannya ada Pak Yogi. Kemudian ada satu juga pembina statistik dari Desa Lubuk Besar, Ibu Yuyun. Itu sengaja saya ajak ke sini Pak, karena kalau di kantor dia koordinator fungsi neraca wilayah dan analisis statistik yang menghitung IPM. Jadi saya bawa, ya mungkin itu saja ya karena ini hari Jumat. Kalau kelamaan juga Bapak Ibu bosan ya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Kalau tak retak bukan gading namanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.